Shalom, salam sejahtera buat kita seluruh jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini kita percaya di mana 2-3 orang berkumpul demi nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Sekalipun kita beribadah di rumah, kita percaya ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh dan memberikan hati kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menilik setiap pribadi lepas pribadi yang beribadah di rumah, yang beribadah di tempat ini. Kita percaya, kita satukan hati kita, menaikkan pujian penyembahan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebelum kita masuk dalam penyembahan kita satu dalam doa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan yang empunya langit dan bumi. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami percaya Tuhan, sekalipun dalam keadaan dan situasi seperti ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan akan selalu setia ada di dalam kehidupan kami. Setiap ibadah persekutuan yang kami lakukan, baik di rumah, di tempat ini Tuhan, di mana ketika hati kami naik di hadirat-Mu, pujian penyembahan kami naik di hadirat-Mu, kami percaya berkat-berkat dari sorga turun ke atas kami semua. Yang di rumah Tuhan lawat, yang di tempat dimanapun mereka berada, di saat mereka dalam pujian penyembahan, hati mereka sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan, maka Tuhan akan menjamah kami semua. Baik seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, Tuhan memberkati kami semua. Tuhan, kami mau masuk dalam pujian penyembahan kami. Hadirlah dan bertatalah dalam pujian penyembahan kami. Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Diserahkan ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Kiranya tangan Tuhan terus bekerja, Allah Roh Kudus terus menjamah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Siapkan hati kita jemaat. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Yesus, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku
syukurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, Jesus, haleluya. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku. Haleluya, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Haleluya, pikiranku, kehendak-Mu ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk memuliakan-Mu. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kita sembah Tuhan, kita muliakan. Sembah Tuhan, agungkan Dia, muliakan Dia. Haleluya, haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala hormat kemenangan bagi-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Hallelujah, 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 hallelujah. We worship You, God. We worship You, God. Jesus, Jesus, Jesus. We worship You. We worship You forevermore. Hallelujah, hallelujah. We worship You, God. Hallelujah, hallelujah. Segala puji, segala hormat, segenap hati
sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai sekali lagi, segala puji bagimu, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup bagimu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Kita siapkan hati pikiran kita, seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah. Mari kita siapkan hati pribadi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan, kita hidup di dunia ini hanyalah sia-sia. Kekuatan hanya berasal dari Tuhan. Firman-Nya adalah firman yang hidup. Haleluya. Seperti rusarin sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah.
Aku rindu Engkau, Kaulah Tuhan Nasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan Nasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus Tuhan, Yesus, Kau segala. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, haleluya. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau berarti bagiku. Sekali lagi, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah masuk dalam penyembahan kami yang luar biasa. Kami sangat menikmati hadirat Allah yang begitu luar biasa, yang memberkati, memberikan damai sejahtera bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semuanya Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah, di tempat ini. Tuhan, kami percaya ketika suara Tuhan diberitakan, maka kuasa dari firman itu akan memberkati, mengikat setiap pribadi yang ada, menjadikan kami lebih kuat hari demi hari. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Urapan Tuhan terus bertambah-tambah, hikmat Tuhan jadi milik bagian hamba-Mu. Miserahkan kebenaran firman-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang berada di rumah masing-masing, ini merupakan ibadah online dalam minggu yang kedua, tanggal 8 Agustus 2021. Dan untuk itu maka kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Yang di rumah yang memiliki Alkitab, silakan siapkan Alkitabnya. Yang memiliki HP silakan. Kita baca dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 14 dan 15. 2 Korintus pasal 2 ayat 14 dan 15.
Kita baca sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Amin. Puji Tuhan. Pengenalan akan Kristus di sini kita lihat bahwa di masa-masa pandemi ini banyak kita sedang diuji untuk bagaimana bersikap, bagaimana kita harus memberikan suatu respon, memberikan suatu tanggung jawab sebagai orang percaya di tengah-tengah kekhawatiran, di tengah-tengah ketakutan, dan di tengah-tengah keraguan-raguan dan kebimbangan di sekeliling kita. Sehingga di sini firman Tuhan mengingatkan di ayat ke-14, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Syukur. Maka satu hal yang harus kita pahami sebagai orang percaya, bagaimana kita mengucap syukur. Mengucap syukur dan mengucap syukur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Maka disitulah kekuatan kita dalam menghadapi situasi dan kondisi yang ada di sekeliling kita. Situasi yang senantiasa berubah-ubah. Kadang-kadang yang tidak bisa kita memprediksi apa yang sedang terjadi. Saudara, dunia sedang mengalami situasi dan kondisi yang membawa banyak orang kehilangan situasi, kondisi untuk mengenal Kristus Yesus. Sehingga pada pagi hari ini kita diingatkan karena dikatakan tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Di jalan kemenangan. Yesus senantiasa membawa kita untuk memberi kemenangan. Dan di dalam kemenangan itu satu hal kita harus tahu mengucap syukur. Saat kita mengucap syukur, ada kekuatan, ada energi, dan iman kita dibangkitkan. Imun kita juga dibangkitkan. Kekuatan kita dibangkitkan. Sehingga kita menjadi sehat, kita menjadi kuat. Dan segala pikiran-pikiran yang merongrong kita dengan segala kekhawatiran, segala ketakutan, segala kebimbangan, segala keraguan-raguan, bagaimana kita mengambil sikap hidup kita. Tuhan mau kita berdiri teguh. Tuhan mau kita harus bisa mengucap syukur. Sehingga di sini dikatakan selanjutnya, dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Nama yang harum. Karena satu nama saja yang dapat menyelamatkan kita. Satu nama saja yang dapat memberikan kekuatan bagi kita. Satu nama saja yang satu-satunya menjadi juru selamat kita. Satu nama saja, satu-satunya yang menebus dosa umat manusia, yaitu nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Itulah pengenalan kita. Supaya lebih mendalam kita kenal Yesus Kristus sebagai juru selamat satu-satunya. Sebagai pengenalan bahwa yang menebus dosa kita Yesus Kristus, karena Dia sudah mati di atas kayu salib. Dan itulah yang meneguhkan kita dalam menjalani hidup ini. Di ayat yang ke-15 dikatakan, sebab bagi Allah kami adalah
bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Di situasi apapun juga, keharuman daripada pengenalan kita akan Kristus Yesus membawa nama yang harum juga bagi kita sekalian. Sehingga dunia dapat melihat perbedaan antara orang yang percaya, antara orang yang beribadah. Walaupun saat ini ibadah ini secara online, tapi kami yakin, kami sungguh percaya dengan iman kami bahwa di rumah di mana Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian sedang melihat dan menyaksikan siaran ini, menyaksikan dan mendengar firman Tuhan yang kami sampaikan, akan menerima berkat dalam nama Yesus. Berkat itu, dan berkat itu senantiasa memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Memberikan kemenangan. Yang di rumah katakan, kami menang, dan kami menang. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Sehingga keharuman nama Kristus Yesus akan senantiasa menjadi semerbak bagi orang-orang percaya. Orang-orang yang menerima keselamatan. Keharuman itu akan dinikmati oleh setiap orang percaya di rumah mereka masing-masing, di rumah saudara masing-masing. Saudara harus membangun di situ agar supaya setiap saat ucapkan nama Tuhan Yesus Kristus. Ucapkan nama ini karena saudara mengenal Dia dan Dia mengenal kita semua. Dia kenal kita. Dan di dalam surat Rasul Paulus kepada Filipi pasal 3 ayat 8, ya, Filipi pasal 3 ayat 8, ya, yang di rumah kita baca sama-sama. Di sini katakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ini pengenalan Rasul Paulus, seorang yang menganiaya umat, orang percaya, menganiaya umat Tuhan. Tapi saat di zaman Tuhan, saat perjalanan dia ke Damsyik, maka dia berubah, dia diubahkan ketika pengenalan itu semakin meresap di dalam hatinya, di dalam batinnya. Dan dia katakan di sini, sehingga apa yang dulu dia bangga-banggakan, itu semuanya dia anggap sampah ketika dia sudah lebih mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Segala puji syukur karena kita tahu bahwa pengenalan ini bukan pengenalan yang sifatnya instan. Pengenalan kita kepada Yesus Kristus bukan pengenalan hanya untuk waktu-waktu tertentu. Mungkin pada waktu kita takut, pada waktu kita sakit, pada waktu kita khawatir, pada waktu kita susah, baru kita mau mengenal. Tapi di sini kita mau mengenal Dia dalam segala sesuatu. Apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Karena sampai saat ini saudara, kalau kita bisa hidup, kita bisa menikmati oksigen, kita bisa bernafas, itu karena anugerah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu karena anugerah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena kehebatan kita, tapi itulah kasih karunia-Nya. Sehingga apa yang kita nikmati sekarang ini lebih lagi meneguhkan, menguatkan kita tentang siapa Yesus Kristus itu. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah masing-masing, bangun mezbah doa di dalam keluarga saudara, supaya di dalam hubungan dan komunikasi pengenalan dengan Yesus Kristus itu menjadi suatu kekuatan,
menjadi suatu kebutuhan pokok dan menjadi suatu komunikasi setiap hari dalam doa kita bagi anak-anak, bagi suami istri, saudara-saudara semua. Dan itulah yang senantiasa memberikan kita pengenalan. Satu ayat terakhir kita baca lagi dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Sini dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia, hidup saleh mengenai pengenalan akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Amin. Jadi di sini sekali lagi dikatakan bahwa kita dipanggil, kita sudah dipilih, dan itu menjadi suatu anugerah bagi kita. Karena di sini katakan karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Hidup yang saleh. Sehingga bagaimana kita bisa hidup saleh? Kita harus menjadi hamba yang berguna. Kita melakukan tugas-tugas pelayanan kita. Kita melakukan tugas-tugas di dalam hidup ini. Terutama kita harus menjadi saksi dimanapun kita berada. Pengenalan kita akan Kristus Yesus akan memberikan kita kekuatan, kesaksian. Karena apa? Di sini katakan oleh pengenalan kita akan Dia. Saat kita pengenalan dengan Yesus, maka hidup kita berubah. Hidup kita menjadi hidup yang saleh. Dan hidup kita menjadi hidup yang memberi berkat oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Bukan karena kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita, tetapi oleh, di sini katakan oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kuasa yang dahsyat itu senantiasa hadir di dalam setiap keluarga kita, di dalam pribadi kita, di dalam jemaat-jemaat Tuhan. Kuasa Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena dikatakan kuasanya yang mulia dan ajaib itu merubah cara pola pikir kita. Tidak khawatir, tidak cemas, tidak takut, tidak ragu, tidak bimbang. Tapi kita menjadi kemenangan demi kemenangan. Dan kemenangan itu ada di dalam pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Selanjutnya yang di rumah masing-masing kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan tayangan online ini di rumah mereka masing-masing atau dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya menolong, Roh Kudus kiranya mengingatkan, menuntun hidup kami semua agar supaya firman Tuhan yang kami dengar itu menjadi firman yang hidup, menjadi firman iman, dan menjadi firman yang berkuasa untuk lebih lagi kami mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan biarlah firman itu ada di dalam hati kami, ada di dalam pikiran kami, dan ada di dalam hidup kami. Sehingga firman itu bukan menjadi logos, tapi menjadi rema bagi kami, memberikan inspirasi bagi kami dalam menjalani hari-hari yang akan datang. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu. Kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, yang beriman di rumah masing-masing sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Selanjutnya kami akan bacakan yang berulang tahun dalam minggu ini, tanggal 8 Agustus 2021. Juga bagi mereka mungkin yang namanya tidak sempat kami sebutkan, tetapi berulang tahun dalam
minggu, berarti mulai dari tanggal 2 sampai tanggal 8 Agustus 2021. Yang berulang tahun saya berkatakan Ibu Vivi Effendi, Saudari Nancy Alicia Francisca Mandagi, Ibu Sulastri Effendi, Saudari Amanda Graciana Tawe, dan anak Kenso Gabriel Katili. Juga bagi nama-nama yang lain. Ya, bagi mereka belum tahun, kami akan doakan. Saudara mengangkat tangan. Haleluya. Allah Bapa yang Maha Kuasa, saat ini Tuhan kami khusus berdoa bagi mereka yang berulang tahun. Karena di situasi demikian ini, mereka berada di rumah masing-masing. Tapi satu hal, mereka mau mengucap syukur karena Tuhan telah mengaruniakan dan Tuhan telah memberikan belas kasihan dan kemurahan sehingga pertambahkan usia 1 tahun lagi. Banyak tantangan, banyak masalah yang dihadapi. Tetapi satu hal, mereka mau mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah nyatakan di dalam hidup mereka. Dan saat ini Tuhan kami mau berdoa, kiranya janji-janji-Mu nyata dalam hidup mereka. Penjagaan pemeliharaan Tuhan dari segala virus, bakteri, kuman, COVID-19. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga tidak dapat menjamah mereka yang Tuhan telah karuniakan usia pertambahkan 1 tahun lagi. Demikian juga di dalam segala aktivitas mereka. Baik mereka berada di jalan raya, mereka di dalam pekerjaan, dan apa mereka lakukan, Tuhan senantiasa menjaga melindunginya. Sehingga mereka terjaga dan terpelihara. Dan sesuai dengan otoritas yang Tuhan berikan bagi kami hamba-Mu, segala janji-janji yang Tuhan sudah nyatakan bagi Abraham, Ishak dan Israel akan menjadi milik mereka. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang berulang tahun, terimalah berkat Tuhan. Di tangan kanannya umur panjang, di tangan kiri kekayaan kehormatan. Kau menerimanya mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri ibadah ini dan kami bangkit berdiri sama-sama dan kami akan tutup dalam doa berkat. Akhirnya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan, kasih, karunia, anugerah, kemurahan Allah Bapa, kasih sayang, kecintaan Tuhan Yesus Kristus yang sejati, persekutuan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus senantiasa akan menuntun, membimbing, menaungi kami sekalian dan seluruh keluarga kami sejak dari saat sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah ini dengan doa Bapa kami. Sama-sama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua kami yang menerima berkat Tuhan, yang percaya dan semua yang beriman sama-sama katakan amin.